Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang sangat dekat denganmu, tapi tak bisa engkau tunjukkan? Pernahkah kau menangis dalam diam dan hatimu justru terasa lebih ringan? Mungkin itu bukan kesedihan, tapi itu adalah tauhid yang berbicara tanpa suara. Video ini bukan tentang dalil, bukan tentang perdebatan, bukan tentang penampilan luar. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, sebuah perjalanan kembali ke dalam rasa, sebuah jalan pulang menuju Allah, tanpa kata, tanpa teriakan, hanya dengan hati yang tahu arah. Jika hatimu pernah mencari Tuhan dalam sepi, maka jangan tinggalkan video ini, karena apa yang kamu cari mungkin sedang menunggumu di akhir narasi ini. Diam yang mengajarkan. Ada saatnya ketika suara tak lagi mampu mewakili isi hati, ketika lidah keluh bukan karena tak tahu, melainkan karena yang dirasa terlalu dalam untuk dikatakan. Di titik itu, diam menjadi bahasa yang paling jujur. Dalam diam, manusia berserah. Dalam diam, jiwa menunduk di hadapan Sang Pencipta tanpa perlu pembuktian. Karena apa arti kata-kata bila hati tak benar-benar hadir? Justru dalam senyap, seseorang bisa mendengar bisikan Tuhan yang tidak tertangkap telinga, melainkan meresap perlahan ke dalam ruh yang telah lama haus akan makna. Diam bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh jiwa-jiwa yang telah berhenti berdebat dengan dunia. Tauhid sejati tidak selalu disuarakan lewat lantang. Ia tidak menuntut mikrofon, tidak butuh podium. Ia tinggal dalam relung paling dalam, tempat hanya hamba dan Tuhannya yang tahu. Dalam diam yang hening ada pertemuan rahasia yang tidak bisa dibagi. Di sana tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan. Hanya ada pengakuan tulus bahwa seluruh keberadaan ini bukan tentang kita, tapi tentangnya. Maka ketika seseorang beriman dalam keheningan, ketika ia meneteskan air mata dalam sujudnya tanpa suara, sesungguhnya ia sedang menyuarakan tauhid paling murni. Tauhid yang tidak dibuat-buat, tauhid yang tidak dideklarasikan, tapi ditanam dalam rasa yang tak terucap. Kita hidup di zaman yang gemar memamerkan. Bahkan ibadah pun bisa tergelincir jadi tontonan. Tapi tauhid sejati tidak haus perhatian. Ia tidak lahir dari keinginan untuk dipuji, melainkan dari kesadaran bahwa kita ini fana, lemah, dan sangat bergantung padanya. Orang yang memahami itu tidak banyak bicara tentang imannya. Ia justru menjaga hatinya agar tetap sembunyi, agar Allah saja yang tahu. Ia tidak sibuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya saleh, karena ia sadar, iman bukanlah tontonan, tapi hubungan. Dan hubungan terdalam adalah yang paling sunyi, seperti akar yang bekerja dalam diam, tapi tanpanya pohon takkan berdiri. Diam dalam tauhid bukan berarti pasif, ia adalah bentuk tertinggi dari perenungan. Ia adalah jeda dari segala kebisingan dunia, tempat seseorang menata ulang jiwanya. Saat diam, seseorang merenungi siapa dirinya di hadapan Allah. Apakah selama ini ia berlari menujunya, atau justru menjauh tanpa sadar? Apakah sujudnya masih tentang cinta, atau sekadar rutinitas yang kehilangan ruh? Dalam diam itu, pertanyaan-pertanyaan hadir tanpa diminta. Dan justru di sanalah iman kembali tumbuh. Tidak lewat logika, tapi lewat rasa. Rasa yang perlahan-lahan mengingatkan kita akan hakikat menjadi hamba. Dan bila diam itu membuat seseorang lebih dekat dengan Tuhan, bukankah itu lebih tinggi nilainya daripada suara yang hanya memantul di dinding-dinding ruang kosong? Karena sesungguhnya suara bisa membohongi, tapi diam ketika benar-benar jujur adalah bentuk keimanan yang suci. Disitulah letak tauhid tanpa suara, dalam ketundukan hati yang tak perlu disaksikan manusia, dalam air mata yang jatuh tanpa diketahui siapapun, dalam sujud yang lebih panjang saat tak ada yang melihat. Diam seperti itu bukan sekadar hening, ia adalah pengakuan yang paling agung bahwa la ilaha illallah tidak selalu harus diucap, kadang cukup dirasakan dalam dada yang luluh. Rasa yang mengakar tauhid bukan sekadar konsep yang dipelajari, bukan sebatas pelajaran dalam kitab. Ia adalah rasa yang mengakar, menyusup perlahan-lahan ke dalam jiwa, dan menetap tanpa harus diumumkan.
Rasa ini tidak muncul karena hafalan, bukan karena ceramah yang panjang atau argumen logika yang memuaskan. Ia lahir dari pengalaman hidup, dari luka yang membawa kembali pada sujud, dari kehilangan yang membuat dada terhimpit, lalu hanya bisa berbisik lirih, "Ya Allah." Di saat seperti itu manusia menyadari bahwa tak ada tempat kembali selain kepadanya. Itulah rasa yang menjadi pondasi tauhid. Rasa yang tak tertulis tapi menetap, tak terdengar tapi mengguncang. Seorang anak kecil tak bisa menjelaskan apa itu cinta ibu, tapi ia tahu saat pelukan itu datang, seluruh ketakutannya sirna. Begitu pula manusia dan Tuhannya. Kita tak selalu mampu merumuskan siapa Allah, tapi dalam dada kita ada keyakinan bahwa Dia ada, Dia dekat, dan Dia peduli. Tauhid tumbuh dari kedekatan seperti itu, kedekatan yang sunyi tapi nyata. Rasa yang membuat kita bergetar saat melihat langit malam, saat mendengar suara azan di tengah kesibukan, saat menatap wajah orang tua dan tiba-tiba sadar, semua ini darinya. Dan saat rasa itu tumbuh, tak ada lagi yang mampu menggantikan kedamaian yang diberikannya. Dalam hidup, kita sering mencari pegangan. Kadang pada manusia, kadang pada harta, kadang pada gelar. Tapi semua itu terbatas. Dan ketika satu persatu pegangan itu runtuh, rasa tauhid yang sejati mulai menyuarakan dirinya dari dalam. Ia seperti akar tua yang selama ini tersembunyi, namun justru itulah yang menahan pohon tetap berdiri saat badai datang. Orang yang memiliki rasa ini tidak mudah goyah. Ia mungkin diam, tidak banyak bicara soal imannya, tapi tindakannya penuh ketenangan. Ia tidak reaktif, tidak mudah patah, karena di dalamnya ada keyakinan yang tidak bisa disentuh oleh kekacauan dunia. Rasa yang mengakar tidak mencari pengakuan. Ia tidak menjadikan agama sebagai perhiasan luar. Ia justru menumbuhkan kelapangan, ketulusan, dan keberanian mencintai tanpa syarat. Orang yang memiliki tauhid seperti ini tidak sibuk menghakimi, tidak membenci yang berbeda, tidak merasa paling benar, karena ia sadar tugasnya bukan menilai iman orang lain, tapi menjaga akarnya sendiri agar tidak tercabut. Dan akar itu tumbuh dari kejujuran pada diri sendiri, bahwa kita ini lemah dan hanya Allah yang menjadi tempat bersandar. Disitulah rasa menjadi jalan, jalan yang tidak riuh tapi sangat terang. Maka jika engkau merasa jauh dari Allah, jangan buru-buru menyalahkan imanmu. Mungkin yang perlu kau lakukan bukan menambah kata-kata, tapi memperdalam rasa. Tenangkan dirimu, dengarkan kembali detak hatimu yang memanggil Rabb-Nya dalam diam. Karena rasa itu tidak pernah hilang, ia hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Dan jika engkau bersedia diam sejenak, duduk dalam sepi, engkau akan merasakannya kembali. Bahwa tauhid itu bukan sekadar syahadat di lisan, tapi pelukan tak terlihat yang menjalar dari dada hingga membuat kita berani untuk hidup dan siap untuk kembali. Langit yang tak pernah teriak. Langit tidak pernah berteriak, tetapi seluruh keberadaannya memancarkan tauhid. Ia membentang tanpa sombong, memberi teduh tanpa meminta imbalan, dan setiap pagi ia membiarkan matahari muncul tanpa henti, seperti janji yang selalu ditepati. Tidak ada khutbah dari awan, tidak ada suara lantang dari bintang-bintang. Tapi siapa yang bisa menatap langit yang bersih tanpa merasakan keagungan? Disitulah letak pelajaran besar, bahwa tauhid tidak harus bersuara keras untuk menjadi dalam. Ia cukup hadir, dan keberadaannya membawa damai. Seperti langit, ia hanya menunduk dan memberi ruang bagi manusia untuk merasa kecil dan merasa dekat dengan yang maha besar. Langit mengajarkan kepada kita bahwa keagungan tidak perlu diumumkan. Ia tidak menggertak, tidak menuntut pujian, tidak mengejar sanjungan, tapi setiap kali kita menatapnya, kita merasa tentram. Itulah esensi dari kehadiran Allah dalam hati orang yang bertauhid. Ia tidak ramai, tapi selalu terasa. Ia tidak memaksa, tapi tidak bisa dihindari. Orang-orang yang tauhidnya mengakar tidak sibuk berdebat. Mereka tidak merasa perlu menyalahkan dunia. Mereka seperti langit, hadir dengan keteguhan yang lembut, tidak tergoyahkan oleh angin kata-kata, dan selalu memberi jalan bagi cahaya untuk masuk ke dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini, terlalu banyak suara yang ingin membuktikan. Masing-masing ingin menang, ingin benar, ingin diakui. Tapi langit tidak demikian. Ia tahu tempatnya. Ia tidak turun menyanggah siapapun.
Ia cukup berada di atas, menjaga keseimbangan, dan menyaksikan segalanya dengan sunyi. Maka jika kita ingin belajar tauhid yang tenang, lihatlah langit. Lihat bagaimana ia bertahan tanpa berkata, tapi justru dengan itu, ia menjadi saksi segala peristiwa kehidupan. Tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua kebenaran harus diteriakkan. Ada kebenaran yang justru kehilangan nilainya saat terlalu diperdebatkan. Banyak orang menyangka bahwa iman harus selalu dibela dengan kata, tapi langit menunjukkan bahwa iman bisa dijaga dengan sikap. Dengan keteguhan yang tidak goyah, dengan ketundukan yang tidak banyak bicara. Bukankah kita sering lupa bahwa Allah lah yang menjaga agama ini, bukan kita? Kita hanyalah bagian kecil dari rencananya. Maka ketika kita merasa perlu membelanya dengan amarah, mungkin yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah kita sedang membela tauhid atau sedang membela ego kita sendiri? Tauhid sejati tidak reaktif. Ia kokoh seperti langit dan lembut seperti sinar yang turun pelan dari fajar subuh. Langit yang tidak pernah berteriak justru lebih menggetarkan daripada suara paling keras di bumi. Ia diam, tapi ia luas. Ia sunyi, tapi ia saksi. Maka belajarlah dari langit tentang bagaimana menjadi hamba yang tidak perlu mengumbar keimanan. Cukup hadir dengan ketenangan. Cukup menjadi naungan bagi sesama tanpa merasa lebih tinggi. Karena seperti langit, tauhid tanpa suara tetap menyentuh. Ia tidak memerlukan sorak-sorai. Cukup rasa, dan rasa itu akan mengalir, menenangkan siapapun yang dekat dengannya. Air yang mengerti tunduk. Air tidak pernah berteriak, tapi ia mengalir dengan kesetiaan yang tak pernah berubah. Ia mencari celah, menyesuaikan diri dengan lembut tanpa kehilangan arah. Dalam ketenangannya, air mengajarkan tentang kepasrahan. Ia tidak melawan ketika dituang ke dalam bejana yang sempit, tidak protes saat dilempar ke tempat kotor. Ia tetap menjadi dirinya, jernih, menghidupi, dan mengalir. Dan justru karena itu, air menjadi simbol dari hamba yang bertauhid. Ia memahami makna tunduk bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kebijaksanaan. Karena dalam pasrah ada kekuatan yang tak terlihat, dan dalam menerima ada kemenangan yang tidak bisa diganggu oleh dunia. Air tidak sibuk membentuk jalannya sendiri. Ia mengikuti alur yang Allah buatkan untuknya. Ia tidak merasa hina saat berada di bawah, karena justru dari bawah ia menyuburkan. Ia tidak memilih-milih siapa yang boleh disentuhnya, siapa yang pantas ia segarkan. Semua disapa dengan adil, yang suci maupun yang kotor. Inilah hakikat dari tauhid dalam perilaku. Ia tidak memilih siapa yang akan dirangkul oleh rahmat, karena ia tahu tugasnya bukan menilai, tapi mengalir. Seperti air, orang yang mengenal Tuhannya tidak kaku. Ia lentur dalam menjalani hidup, tetapi hatinya tetap teguh mengarah ke satu titik, ridha Allah. Dalam kehidupan yang keras ini, kadang kita diajari bahwa kekuatan harus dibuktikan dengan keras kepala. Bahwa keteguhan harus berarti tak mau mengalah. Tapi air menunjukkan hal sebaliknya. Ia bisa menghancurkan batu, bukan dengan benturan, tapi dengan kesabaran. Ia mengikis, ia melingkupi, dan pelan-pelan ia mengubah segalanya. Orang yang memiliki tauhid dalam diam, ia seperti air. Ia tidak meledak, tapi ia menetap. Ia tidak meyakinkan orang dengan debat, tapi dengan ketulusan yang mengalir terus-menerus dalam perbuatannya. Dan tanpa sadar, orang-orang yang bersamanya akan merasa segar, karena ia membawa keteduhan yang berasal dari sumber yang paling murni, ketauhidan. Air tidak pernah mengeluh tentang tempatnya. Kadang ia menjadi hujan yang ditunggu, kadang ia hanya embun yang tak dianggap. Tapi ia tidak berubah, ia tetap memberi. Dan orang yang bertauhid seperti ini tidak tergantung pada penghargaan. Ia tidak mengukur ibadah dari pujian, tidak merasa gagal hanya karena tak dilihat. Ia tahu, setiap tetes keikhlasan akan sampai kepada Tuhan, meski manusia tak pernah menyadari keberadaannya. Inilah keheningan yang luhur, tauhid yang tidak mencari panggung, tapi menyejukkan siapapun yang mendekat kepadanya, bahkan diam-diam menghidupkan hati yang nyaris mati oleh panasnya dunia. Maka jika engkau merasa lelah, belajarlah dari air. Jangan keras, tapi jangan pula kering. Teruslah mengalir. Kadang engkau tidak akan disambut, kadang engkau akan diremehkan, tapi jangan berhenti menjadi sejuk.
Karena seperti air yang jatuh dari langit dan kembali ke laut, engkau pun akan kembali kepada Tuhanmu. Dan saat itu tiba, semoga engkau bisa berkata, Aku telah mengalir sejauh yang kau kehendaki. Aku telah memberi setulus yang aku bisa. Dan kini, aku kembali dalam pasrah yang paling dalam. Itulah tauhid yang tidak lantang, tapi mengakar. Seperti air yang menghidupkan tanpa banyak bicara. Tanah yang merendah namun menumbuhkan. Tanah tak pernah merasa hina walau diinjak setiap hari. Ia tetap diam di bawah, menanggung beban tanpa keluh, memberi ruang untuk kehidupan tanpa meminta balasan. Ia merendah bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa dari kerendahan itulah kehidupan tumbuh. Lihatlah pohon-pohon tinggi yang megah, bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang ranum. Semuanya berakar pada tanah yang sabar. Tanah tidak berkoar tapi ia menumbuhkan. Dan inilah pelajaran besar bagi jiwa-jiwa yang mencari makna tauhid. Bahwa menjadi hamba berarti bersedia menjadi dasar agar orang lain bisa berdiri tegak, agar kehidupan bisa terus tumbuh dalam kebaikan. Sungguh, orang-orang yang memahami hakikat ketauhidan tidak sibuk menjulang. Mereka tidak haus pengakuan, tidak gila hormat. Mereka memilih menjadi seperti tanah tak terlihat, tapi menentukan. Mereka menampung luka, namun tetap memberi. Mereka mungkin tidak tampak hebat, tapi dari tangan mereka tumbuh generasi yang mengenal Tuhan. Mereka tak dikenal oleh dunia, tapi mereka dikenal di langit. Inilah tauhid tanpa suara, merendah dengan tulus, bukan karena tak mampu bersuara, tapi karena mereka sadar bahwa suara sejati adalah keberkahan yang lahir dari diam yang penuh makna. Tanah juga mengajarkan bahwa kesuburan bukan hasil dari kilauan, tetapi dari keterbukaan. Ia membuka dirinya untuk disiram, untuk diolah, bahkan untuk dilukai. Namun ia tidak mengeras, ia tetap lembut, tetap menerima. Begitu pula hati yang bertauhid. Ia membuka diri kepada takdir, tidak keras kepala terhadap kehendak Allah. Ia tahu bahwa dalam pasrah ada kesuburan jiwa. Dalam menerima ada pertumbuhan, maka orang yang bertauhid tidak banyak mengeluh. Ia menerima ketetapan dengan hati yang tenang, dan dengan sikap itulah ia menumbuhkan kebaikan bagi sekitarnya. Dalam dunia yang memuja pencapaian dan kemegahan, tanah justru menunjukkan bahwa kekuatan sejati tersembunyi dalam kerendahan. Tidak perlu menjadi tinggi untuk menjadi berarti. Tidak perlu sorotan untuk memberi pengaruh. Tanah yang subur tidak pernah tampil di atas. Tapi siapapun yang menanam padanya, tahu bahwa ia akan menuai hasil. Begitu pula dengan jiwa yang diam-diam bertauhid. Ia mungkin tidak tampil memimpin, tidak banyak bicara soal iman, tapi keberadaannya memberi arah. Diam-diam, orang-orang di sekitarnya berubah menjadi lebih lembut, lebih jujur, lebih sadar bahwa ada Tuhan yang Maha Melihat. Dan jika kita ingin berjalan menuju Allah dengan tenang, jadikanlah diri kita seperti tanah, merendah tanpa merasa rendah diri, tegar tanpa menjadi keras, menerima takdir seperti tanah menerima hujan dan panas. Karena di sanalah letak ketundukan yang tulus. Bukan tunduk karena kalah, tapi tunduk karena cinta. Cinta yang tidak memerlukan pengakuan, tidak menuntut pembuktian. Dan pada akhirnya, seperti tanah yang menunggu benih, jiwa yang bertauhid dalam diam pun akan melihat bahwa dari kerendahan yang ia pilih, tumbuh kebaikan yang tak terbayangkan. Itulah kekuatan dari diam yang penuh iman. Angin yang tak tampak namun menyentuh jiwa. Angin adalah kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Ia datang tanpa bentuk, berjalan tanpa suara, dan menyentuh tanpa harus menyapa. Tapi siapapun yang disentuhnya akan tahu, angin itu ada. Begitulah tauhid tanpa suara bekerja dalam jiwa. Ia tidak selalu hadir dalam ucapan yang lantang, dalam simbol-simbol yang mencolok, atau dalam penampilan yang mencuri perhatian. Tapi ia terasa, ia bergerak di balik kesederhanaan sikap, dalam kelembutan akhlak, dalam mata yang jernih dan hati yang teduh. Orang yang bertauhid seperti angin, tidak tampak menonjol, tapi kehadirannya membawa damai, menggerakkan, dan kadang mengubah hidup seseorang tanpa pernah disadari. Tak seorang pun bisa menggenggam angin, tapi semua merasakannya. Ia menyejukkan ketika panas, menguatkan ketika lelah, dan membelai jiwa tanpa pernah menyakitkan. Inilah cara Allah hadir dalam hidup hambanya.
Tidak selalu lewat peristiwa besar, tidak selalu dalam suara menggelegar, tapi lewat angin lembut yang menyapa hati saat kita sendiri. Lewat desir yang menenangkan ketika beban hidup terasa berat. Tauhid yang hidup dalam jiwa seseorang akan membuatnya menjadi perpanjangan kasih Allah di bumi. Tenang, lembut, tidak menghakimi, tapi menghidupkan. Ia tak sibuk menguasai, karena cukup menjadi jalan yang membawa pada ketenangan. Angin tidak memilih siapa yang boleh disentuh. Ia datang ke ladang yang hijau maupun ke gurun yang gersang. Ia tidak memilah siapa yang pantas. Dan orang yang mengenal tauhid sejati pun akan berlaku seperti itu. Ia tidak membatasi kasih hanya untuk kelompoknya, tidak hanya bersikap baik kepada yang sepemahaman, karena tauhidnya telah melepaskan diri dari belenggu ego. Ia tahu tugasnya bukan menjadi hakim, tetapi menjadi sebab kebaikan menjalar kemana-mana. Seperti angin yang mengangkat aroma bunga untuk bisa dinikmati oleh siapapun, orang yang bertauhid akan menyebarkan kebaikan tanpa perlu tanda tangan. Angin juga tahu kapan harus datang dan kapan harus diam. Ia tidak merusak, kecuali bila dipaksa melawan fitrah. Begitu pula iman yang lembut dan dalam. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan diam lebih bermakna. Ia tidak merasa harus selalu membalas, tidak merasa harus selalu menang. Karena tauhidnya membuatnya percaya bahwa bukan dia yang mengatur dunia, tapi Allah. Dan karena itu, ia bisa tenang bahkan saat dicela. Bisa tetap lembut bahkan saat disakiti. Dan dalam kelembutan itu, terkandung kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kebencian. Jika engkau ingin dikenal oleh langit, jangan hanya menjadi suara yang keras. Jadilah angin yang menyejukkan, jadilah hamba yang tidak haus sorotan, tapi membawa kesejukan dalam setiap langkah. Tak perlu dikenal manusia, asalkan dikenal oleh Tuhanmu. Karena seperti angin keberadaanmu akan dikenang, bukan karena bentukmu, tapi karena dampakmu. Dan saat orang-orang merasa lebih dekat kepada Allah karena kehadiranmu, meski kau tak pernah menyebutkan namanya dengan suara lantang, maka sesungguhnya kau telah menjalankan tauhid yang paling murni, yang tak tampak, namun menyentuh hati siapapun yang dilewatinya. Waktu yang setia menanti kembali. Waktu tidak pernah terburu-buru. Ia tidak berlari untuk menyusul siapapun, tidak pula berhenti untuk menunggu. Tapi ia setia berjalan, setia mencatat, dan setia membawa manusia kembali pada tempat asalnya. Dalam diamnya, waktu mengajarkan tentang perjalanan menuju tauhid. Bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan kembali kepada kesadaran bahwa semua yang kita kejar akan kembali kepada satu, Allah. Waktu tidak menegur dengan suara, tapi setiap keriput di wajah, setiap uban yang tumbuh, setiap kehilangan yang kita rasakan, semuanya adalah bisikan lembut waktu agar kita pulang. Pulang bukan ke rumah, tapi ke dalam hati yang mengingat siapa penciptanya. Setiap detik adalah kesempatan yang tidak bersuara. Ia lewat tanpa mengetuk, tanpa memberi isyarat. Tapi siapa yang peka akan merasakan bahwa waktu selalu membawa pesan. Ia tidak menuntut perhatian, tapi siapa yang mengabaikannya akan kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Waktu tidak membanggakan dirinya, tapi dialah saksi dari semua yang pernah kita lakukan. Ia menyimpan air mata yang tidak terlihat, menyimpan doa-doa yang lirih, dan mencatat semua kebaikan yang mungkin bahkan kita sendiri lupa. Dalam waktu, Allah menyimpan rahmat-Nya, dan siapa yang hidup dengan kesadaran tauhid akan memanfaatkan waktu seolah ia sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Meski tanpa kata. Waktu tidak pernah membentak kita agar kembali kepada Allah. Ia hanya terus berjalan hingga satu persatu yang kita sayangi hilang, satu persatu yang kita banggakan pudar, dan satu persatu harapan dunia mengecil. Tapi semua itu bukan kutukan, melainkan panggilan. Waktu tidak menghukum, ia mengingatkan. Dan orang yang bertauhid akan melihat setiap kehilangan bukan sebagai akhir, tapi sebagai ajakan. Mari pulang, mari sadar, mari lepaskan genggamanmu atas dunia, karena yang abadi hanyalah Dia. Dalam narasi yang diam itu, waktu berbicara lebih keras daripada 1000 ceramah. Siapa yang mengejar dunia dengan nafsu akan merasa waktu terlalu cepat. Tapi siapa yang hidup dengan rasa syukur dan tafakur akan merasakan waktu penuh makna, seolah setiap jam adalah dialog rahasia dengan Allah. Tauhid tanpa suara tidak mengejar pencapaian,
demi dilihat orang. Ia mengejar keberkahan dalam waktu, sekecil apapun itu. Seorang ibu yang menyusui anaknya di tengah malam, seorang ayah yang bekerja tanpa keluhan, seorang pemuda yang menolak maksiat dalam sepi. Semuanya mungkin tidak terdengar, tapi waktu mencatat. Dan catatan itu akan dibuka, kelak, ketika suara tak lagi diperlukan, karena rasa sudah menjadi bukti. Dan kelak, waktu akan habis. Napas terakhir akan datang tanpa bunyi, dan tubuh ini akan diam tanpa bisa melawan. Tapi jika sepanjang hidup kita telah mengisi waktu dengan kesadaran akan kehadiran Allah, maka kematian pun bukan perpisahan yang menakutkan, melainkan pertemuan yang telah lama dirindukan. Cahaya yang tak menyilaukan namun menuntun. Tidak semua cahaya menyilaukan. Ada cahaya yang tidak datang dengan gemuruh, tidak menyilaukan mata, tapi menyentuh hati yang sedang gelap. Cahaya seperti itu tidak memaksa dilihat, tapi bila disentuh olehnya, jiwa akan menangis dalam kelegaan. Inilah cahaya dari tauhid yang tersembunyi, tidak menyilaukan, tapi mengarahkan. Ia tidak datang dari sorotan manusia, tidak tumbuh dari pujian, tapi dari ketulusan yang hening. Seperti pelita kecil di tengah malam yang panjang, ia tak ramai, namun cukup untuk membuat langkah tidak tersesat. Itulah cahaya keimanan yang menuntun, walau tak pernah merasa dirinya terang. Cahaya dari tauhid sejati tidak membuat orang merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru sebaliknya, ia menyinari tanpa merendahkan. Ia hadir bukan untuk membuat orang tunduk padanya, tapi agar semua tunduk kepada Allah. Ia tidak memilih-milih siapa yang patut diberi cahaya, karena tauhid tidak tumbuh di hati yang sombong. Ia hanya menetap di hati yang lembut, yang mengakui kebutuhannya kepada Tuhan, yang tidak sibuk memantulkan sinar demi pujian, tapi menjadi jalan agar orang lain bisa melihat. Dan mereka yang memiliki cahaya ini, mereka tidak merasa istimewa. Mereka justru takut jika cahayanya padam tanpa disadari. Cahaya semacam ini bukan berasal dari lisan, melainkan dari amal yang jujur. Ia lahir dari keikhlasan seorang ibu yang memasak dalam diam, dari sujud seorang ayah yang tak pernah terdengar oleh siapapun, dari kesabaran seorang anak yang diam-diam menahan marah karena takut kepada Allah. Inilah sinar yang tidak terlihat mata, tapi terasa oleh langit. Mereka tidak dikenal di bumi, tapi namanya disebut dalam barisan malaikat. Karena Allah tidak melihat suara, Allah melihat hati. Dan hati yang bertauhid akan menyala, bahkan dalam sunyi. Ia menjadi penuntun bagi pemiliknya, dan kadang juga bagi orang lain, meski tanpa disadari. Cahaya yang sejati tidak meninggalkan bekas silau. Ia tidak membuat orang merasa kerdil saat didekatinya. Sebaliknya, ia membuat orang merasa hangat, merasa diterima, merasa pulang. Orang-orang yang membawa tauhid dalam diam akan menjadi seperti itu. Mereka tidak membuat kita takjub karena retorika, tapi karena keteduhan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam mereka yang membuat kita ingin lebih dekat kepada Allah. Dan itu bukan karena mereka menunjuk-nunjuk jalan, tapi karena mereka sendiri sedang berjalan. Dengan tenang, dengan istiqamah, dan dengan cinta yang tulus. Tanpa suara, tapi dengan sinar. Maka jika engkau ingin menyinari, jangan sibuk menjadi terang. Sibuklah menjadi jujur, sibuklah menjadi sabar, sibuklah mencintai Allah dalam sepi. Karena dari situlah cahaya akan tumbuh. Cahaya yang tidak padam oleh angin ujian. Tidak redup oleh hujan cibiran. Cahaya yang menyala justru ketika dunia gelap. Dan saat orang-orang mencari jalan, engkau akan menjadi salah satu alasan mereka melihat harapan. Bukan karena engkau menunjuk, tapi karena engkau sendiri sedang menuju. Dan kehadiranmu menjadi cahaya yang menuntun, meski tak pernah mengaku sebagai penerang. Malam yang menyelimuti rahasia doa. Malam adalah waktu ketika dunia menutup matanya, namun langit justru terbuka lebih luas. Di saat manusia beristirahat, doa-doa naik tanpa perlu suara. Tak ada keramaian, tak ada penonton, hanya antara seorang hamba dan Tuhannya. Malam menyimpan rahasia yang tidak pernah dimengerti oleh siang, bahwa di balik gelapnya ada pelukan lembut bagi jiwa-jiwa yang kembali. Tangis yang ditahan seharian tumpah di sepertiga akhir. Kalimat yang sulit terucap siang hari mengalir dalam sujud sunyi. Dan di sana, tauhid menemukan bentuknya yang paling jujur.
Tidak melalui hafalan, tidak dalam penampilan, tapi dalam doa yang disampaikan dengan rasa, bukan dengan suara. Tidak semua orang bisa memahami kekuatan malam, karena malam tidak menjanjikan sorak-sorai, tidak memberi panggung. Tapi justru karena itulah, malam menjadi saksi terbaik dari cinta yang tulus. Seseorang yang bangun ketika semua tidur, mengambil air wudhu dalam dingin, lalu meletakkan dahinya ke bumi, hanya karena ingin bicara dengan Tuhannya, apalagi yang lebih murni dari itu. Ia tidak meminta dilihat, ia bahkan tidak meminta apapun selain kedekatan. Dan malam menyimpannya sebagai rahasia, sebuah rahasia antara hamba dan Rabb-Nya yang hanya bisa dibaca oleh cahaya di hari kiamat. Tauhid di malam hari bukanlah tentang memperlihatkan ibadah. Ia tentang pengakuan yang lirih bahwa kita rapuh, bahwa dunia tidak memberi kepastian, dan bahwa hanya Allah tempat kembali. Malam adalah ruang pengakuan, tempat kita menyerahkan beban tanpa banyak kata. Dan dalam sujud panjang yang dibasahi air mata, tidak ada ego yang tersisa. Hanya ada kehinaan seorang manusia dan kemuliaan Sang Pencipta. Orang yang terbiasa mencari Allah di malam hari, tidak akan mudah mencari penggantinya di siang hari. Ia akan membawa kelembutan malam ke dalam aktivitasnya, membawa hening itu ke tengah keramaian, membawa tauhid itu tanpa suara, tapi menggetarkan. Banyak orang mengira bahwa kekuatan dibangun di tengah kerumunan, tapi jiwa yang kokoh justru ditempa dalam kesendirian. Di waktu ketika tak ada yang menyaksikan, kecuali langit dan para malaikat. Orang yang mengenal keheningan malam tidak mudah goyah. Ia telah mengalami perjumpaan batin yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ia telah mengenal nikmatnya didekap oleh doa-doa yang tidak diketahui siapapun. Dan karena itu, ia tidak haus perhatian, tidak sibuk membuktikan diri. Ia telah cukup bersama Allah. Dan cukup itu adalah cahaya yang tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Jika engkau ingin membangun hubungan yang tak tergoyahkan dengan Tuhanmu, temuilah Dia di malam hari. Bukan karena malam lebih suci, tapi karena di saat semua hilang, engkau akan tahu siapa yang benar-benar hadir. Allah tidak butuh suaramu lantang, Ia butuh hatimu bersih. Dan jika dalam malam-malam itu engkau belajar menangis dalam diam, berharap dalam sepi, dan mencintai dalam doa, maka sesungguhnya engkau sedang berjalan di atas jalan para kekasihnya. Jalan yang tidak dibangun dari popularitas, tapi dari kesunyian. Jalan yang dihuni oleh mereka yang menyebut namanya dengan hati, meski lisannya tak banyak berbicara. Hening yang menjadi jawaban. Pada akhirnya, semua kata akan usang, semua suara akan lelah. Bahkan semua perdebatan, semua analisis, semua dalil, pada satu titik akan ditinggalkan oleh hati yang mulai rindu ketenangan. Dan di saat itulah hening mengambil alih. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tempat pulang. Hening yang bukan kosong, tetapi penuh. Penuh dengan rasa, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepasrahan. Di sanalah tauhid menjadi jawaban. Bukan karena dipaksakan, tapi karena ia mengendap dalam dada, menetap dalam jiwa, dan tumbuh menjadi keyakinan yang tak lagi butuh pembuktian. Karena sesungguhnya dalam hening yang benar, Tuhan tidak hanya dicari, ia dirasa. Manusia adalah makhluk yang banyak bicara, tapi ada kebenaran yang tidak bisa ditangkap oleh telinga. Ada jawaban yang tidak ditemukan dalam seminar, tidak pula dalam debat panjang. Ada kebenaran yang hanya muncul ketika kita duduk sendirian, diam, dan mulai mendengar detak hati sendiri. Detak yang selama ini tertutup oleh ambisi, ego, dan dunia yang terlalu gaduh. Dan ketika semua itu disingkirkan, kita mulai mendengar sesuatu, bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara yang sangat lirih, tapi pasti, kembalilah padaku. Dan tidak ada kalimat yang lebih membebaskan daripada itu. Tauhid tidak harus menjadi wacana yang rumit. Ia sesungguhnya sederhana. Seperti anak kecil yang percaya sepenuhnya pada ibunya, seorang hamba bertauhid percaya sepenuhnya pada Tuhannya. Tanpa harus tahu semua rahasia, tanpa harus mengerti semua skenario. Ia hanya tahu bahwa Allah cukup, bahwa bersamanya bahkan hening menjadi penuh arti. Dan inilah iman yang paling kokoh, yang tidak bergantung pada suasana, tidak mudah runtuh oleh keraguan, karena ia berdiri bukan di atas kata, tapi di atas rasa.
rasa yang tidak bisa diganggu oleh logika dunia, karena ia bersumber dari langit. Akhir dari perjalanan bukanlah tempat di mana kita banyak bicara, tetapi tempat di mana kita diam dengan tenang. Bukan karena kita tak punya lagi hal untuk disampaikan, tapi karena kita telah mengerti, tidak semua hal perlu diucapkan untuk menjadi nyata. Ada cinta yang tak harus diungkap, ada keyakinan yang tak harus dibela dengan suara, ada doa yang cukup dengan air mata, dan ada keimanan yang tidak memerlukan sorakan, cukup dengan satu tarikan napas dalam yang jujur dan sadar. Aku ini hamba dan engkau adalah Tuhanku. Disitulah seluruh suara dunia berhenti dan hening menjelma jawaban. Maka jika hidupmu terasa terlalu bising, jika hatimu terlalu lelah, jangan kemana-mana, duduklah, diamlah, dengarkan. Hening itu bukan kekosongan. Ia adalah ruang tempat Allah bicara, bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Dan jika engkau mau, engkau akan menemukan bahwa semua yang selama ini kau cari telah lama ada di sana. Dalam diam, dalam sepi, dalam sujud yang tak disaksikan siapapun, disitulah tauhid tanpa suara tinggal. Dan dari sana semua pertanyaan yang tak terjawab akan menjadi satu kalimat yang cukup untuk menenangkan dunia. Cukuplah Allah bagiku. Kita telah berjalan bersama, menyusuri hening demi hening, menyelami rasa yang tak bisa dilukiskan dengan kata. Dan kini, di penghujung perjalanan ini, mungkin tak banyak yang berubah di luar diri kita, tapi semoga ada sesuatu yang bergerak di dalam. Tauhid bukan untuk diumumkan, bukan untuk dipertontonkan. Ia hanya butuh satu ruang, hati yang jujur dan jiwa yang berserah. Karena dalam dunia yang terlalu bising, keimanan sejati justru tumbuh di tempat yang paling sunyi. Jika engkau bisa merasakan Allah tanpa perlu mendengar, tanpa perlu melihat, maka yakinlah engkau tidak sendiri dan tidak pernah benar-benar jauh darinya. Biarlah video ini berakhir di sini, tapi semoga rasa yang kau temukan tetap tinggal di dalam dirimu.